Sebuah letusan gunung yang begitu dahsyat hingga memuntahkan material yang mengubur suatu peradaban, dan kini telah ditemukan bukti keluhuran peradaban yang eksis pada masanya. Lebih dari 1 milenium, sisa sebuah peradaban terkubur di lereng Gunung Sindoro kini tersingkap. Kini menjadi sebuah situs arkeologi yang kompleks. Situs itu adalah situs Liangan. Hari ini saya akan menuju ke Ngadirejo untuk mengunjungi situs Liangan. Saya pergi dengan sepeda motor, start dari kota Temanggung. Seperti yang terlihat di sebelah kanan, ini adalah alun-alun Temanggung. Dari kota Temanggung, saya menuju ke arah Paraan melalui jalur Bulu. Jalurnya cukup nyaman. Selang 15 menit, saya sampai di Paraan. Wilayah ini cukup ramai, menjadi salah satu sentra perekonomian di daerah Temanggung. Untuk menuju ke Liangan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 40 menit dari pusat kota Temanggung. Dari Temanggung, melalui jalur menuju Paraan, kemudian mengambil rute ke arah Weleri, kemudian melalui jalan Ngadirejo ke arah Umbul Jumprit. Kita belok kanan ke arah Weleri ya. Setelah sampai ke Paraan, kemudian ambil jalur ke kanan ke arah Weleri. Ini saya lewat jalan alternatif. Kalau mau menuju ke Dieng melalui Tambi, ini bisa lewat sini. Nanti ke kiri setelah ada lampu merah. Kita belok kiri, ada kecelakaan. Ada kecelakaan. Ini adalah jalan ke arah Dieng melalui Tambi. Ini lurus-lurus saja. Nanti lewat Kebun Teh, ada lewat Sibajak, Peli, kemudian lewat Umbul Jumprit juga. Wih, cantik sekali. Saat melewati jalur ke arah Dieng, mata ini begitu dimanjakan dengan pemandangan yang terlihat sangat indah. Gunung Sindoro tampak begitu dekat. Liangan ini sangat mudah dijangkau. Ketika kita menjumpai tanda tulisan besar bertuliskan Liangan yang ada di pinggir jalan, itu menandakan kalau kita sudah sampai di daerah Liangan. Tinggal maju sedikit, akan ada gapura masuk dusun Liangan. Nah, tinggal masuk ke sana, nanti akan melewati perkampungan. Situs Liangan ini berlokasi di Dusun Liangan, Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.
Bu, parkir iki nggih, Situs Liangan. Oh, nggih. Ini tempat parkirnya. Ini saya sudah sampai di area Liangan. Itu terlihat Gunung Sindoro di sisi kiri, di area ladang warga ini. Apa yang ada di Liangan? Saat kita memasuki area situs Liangan, mungkin kita akan melihat bangunan candi seperti pada umumnya. Namun, kita perlu melihat lebih dekat. Maka kita akan mengerti kalau situs Liangan itu berbeda dengan candi pada umumnya. Di situs Liangan, kita akan menjumpai sebuah situs yang kompleks. Situs ini terdiri dari beberapa bagian yang terdiri dari kompleks hunian, peribadatan, dan juga pertanian. Berdasarkan data arkeologi, dari detail-detail penemuan yang ada menunjukkan bahwa Liangan diperkirakan eksis sejak zaman sebelum pengaruh Hindu masuk atau pada masa pra-Hindu, yaitu sejak abad kedua Masehi dan berakhir pada abad ke-11 Masehi pada saat letusan Gunung Sindoro terjadi. Pada rentang tahun tersebut, tentu saja Liangan mengalami beberapa fase, mulai masa menganut kepercayaan yang ditandai dengan ciri khas bangunan berundak dan altar pemujaan, kemudian masa masuknya pengaruh Hinduisme dari India yang memperkaya struktur budaya yang sudah ada, hingga masa kejayaan Kerajaan Medang atau Mataram kuno, dan juga sampai fase akhir berpindahnya pemerintahan Mataram ke Jawa Timur. Situs Liangan ini cukup luas. Tadi diawali dari awal masuk itu dijumpai petirtaan di paling bawah, kemudian naik di teras berikutnya itu kompleks peribadatan. Ada altar-altar semacam pemujaan gitu. Ya, ini teras paling atas, dan dijumpai juga ada talut dari batuan-batuan boulder. Kemudian ada juga talut yang dari batuan pahatan di sebelahnya. Mataram kuno menjadi kerajaan yang paling erat dikaitkan dengan Liangan, mengingat dengan periodisasi tahun wilayah tersebut eksis. Meskipun Liangan sudah eksis sebelum era Mataram kuno, sementara menurut sumber catatan Cina, sebelum Mataram kuno sebenarnya sudah berdiri kerajaan di wilayah Jawa bagian tengah, seperti Kerajaan Shepo, dan terdapat juga Kerajaan Kalingga yang terkenal dengan ratunya yaitu Ratu Sima.
dari kompleks peribadatan. Di sebelah kirinya itu terdapat talut dari batuan boulder. Ini menandakan bahwa ini daerah pertanian atau persawahan. Sesuai dengan temuan-temuan yang didapat di Liangan, didapat tahun peradaban berlangsung sekitar abad ke-2 Masehi sampai berakhir pada abad ke-11 Masehi. Hal ini mengindikasikan bahwa pada abad ke-11 letusan Sindoro terjadi, memuntahkan material yang masif hingga mengubur peradaban yang ada di Liangan. Liangan sering dikaitkan dengan prasasti Rukam yang berangkat tahun 907 Masehi yang menyebutkan desa Rukam yang termasuk wilayah Kutagara atau negeri ageng yang telah hancur oleh letusan gunung. Namun, angka tahun prasasti tersebut tidak cocok dengan periode letusan Sindoro pada abad ke-11, sehingga desa yang dimaksud dalam prasasti Rukam mungkin bukanlah Liangan. Di Liangan ini ditemukan artefak yang sangat lengkap, mulai dari perkakas rumah tangga, sisa hunian yang telah menjadi arang, talut dari batuan pahat dan juga batuan boulder, yang mengindikasikan area pertanian dengan ditandai dengan terdapatnya beberapa buah yoni, sebagai lambang kesuburan yang biasanya diletakkan di area persawahan. Terdapat juga penemuan bahan pangan seperti padi yang telah menjadi arang. Sampai temuan kain juga ada. Hal ini menunjukkan bahwa di masa itu peradaban di sini sudah cukup maju. Yang menarik dari Liangan adalah tidak ditemukannya bukti korban jiwa atas letusan Gunung Sindoro yang terjadi pada masa itu. Hal ini membuktikan bahwa level pengetahuan masyarakat Liangan pada masa itu sudah mencapai level pengetahuan yang cukup tinggi hingga bisa memprediksi akan adanya letusan suatu gunung berapi. Mengunjungi sebuah candi tidak hanya akan membuat kita tahu bahwa itu candi, tapi lebih dari itu, kita akan dibawa menembus waktu melihat bagaimana kehidupan sebuah peradaban eksis pada masa lampau.